Kadang, pertemuan paling singkat justru meninggalkan luka paling dalam. Dan malam itu, jati awal dari semuanya. Mereka bertemu tanpa nama, tanpa janji. Tapi justru itu yang membuat semuanya jadi rumit. Jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Part 29. Januari Gan hilang saat aku mencari. Pagi itu hujan sudah reda. Namun dada Nesan masih terasa penuh badai. Ia tidak tidur semalaman. Pesan terakhir Zahra terus berputar di kepalanya. Kalau aku pergi duluan, hidupmu mungkin akan lebih tenang. Tidak, justru sejak Zahra pergi, hidupnya terasa kosong. Nesan berdiri di ruang kerjanya. Jas rapi, wajah tenang. Namun meja di depannya berantakan. Meski bukan seperti biasanya, ia tak peduli rapinya dunia luar. Asistennya masuk pelan. Tuan, rapat dengan investor mulai 30 menit lagi. Nesan mengambil kunci mobil. Batalkan. Asistennya terdiam. Semua, Pak. Ini proyek terbesar tahun ini. Nesan menatap lurus. Kalau perlu, pindah besok. Ia berjalan keluar, tanpa menunggu jawaban. Di parkiran, Selin berdiri di samping mobil hitamnya. Seolah sudah menunggu. Kamu serius ninggalin rapat penting demi nyari dia? Nesan membuka pintu mobil. Geser. Selin menahan pintu. Dia pergi karena sadar dia nggak cocok di hidupmu. Nesan menatap dingin. Tidak, dia pergi karena orang sepertimu. Terus bikin dia merasa kecil. Selin terpaku. Nesan menutup pintu mobil keras, lalu pergi. Selin kalah tanpa bisa membalas. Nesan mendatangi satu persatu tempat yang mungkin Zahra datangi. Tempat catering, warung dekat halte, toko bunga kecil yang pernah Zahra lihat lama tapi tak jati beli. Tak ada, tak satu pun ada Zahra. Siang menjelang sore, langit mendung kembali. Nesan duduk di mobil, tangannya disetir, tatapannya kosong. Lalu ia teringat satu nama, Bibi. Zahra pernah sekali bercerita singkat, kalau capek, aku biasanya ke rumah Bibi. Nesan langsung menyalakan mesin. Pinggir kota, jalan makin sempit, gedung tinggi berganti sawah dan rumah kecil. Mobil bawahnya terlihat asing di sana. Beberapa anak kecil menoleh heran. Nesan turun, sepatu mahalnya menginjak jalan tanah basah. Ia tak peduli. Di ujung gang, rumah sederhana dengan pagar hijau, halaman kecil, tanaman cabai di pot, dan Zahra sedang menjemur pakaian. Nesan berhenti melangkah. Untuk sesaat, ia hanya menatap. Zahra mengenakan baju rumahan sederhana, rambut tergerai, tanpa riasan, tanpa dinding pertahanan. Terlihat jauh lebih rapuh dan jauh lebih nyata. Zahra menoleh, ember di tangannya hampir jatuh. Nesan, suara itu pelan. Tak percaya, Nesan mendekat beberapa langkah. Aku cari kamu. Zahra menegang. Kenapa? Nesan tersenyum hambar. Karena kamu hilang. Aku cuma pergi sebentar. Buat aku itu beda. Angin sore lewat di antara mereka. Bibi Zahra mengintip dari jendela. Lalu tersenyum kecil dan sengaja menutup tirai kembali. Aku bilang hidupmu bakal lebih tenang. Ucap Zahra lirih. Nesan menggelang. Sejak kamu pergi, ia menatap langsung mata Zahra. Aku baru tahu arti berisik di dalam kepala. Zahra diam. Matanya mulai basah. Nesan, aku nggak datang buat masa kamu balik. Nesan melangkah lebih dekat. Aku datang buat bilang. Ia menahan napas. Kalau kamu mau pergi, jangan hilang saat aku masih berusaha mencari. Air mata Zahra jatuh. Kalimat itu menembus tepat ke dadanya. Aku capek. Suara Zahra pecah. Nesan mengangguk. Aku tahu. Aku takut, kata Zahra. Aku juga. Aku ngerasa nggak pantas buat dunia kamu. Nesan tersenyum kecil. Berarti kita sama. Zahra mengernyit. Aku juga ngerasa. Dunia aku nggak pantas tanpa kamu. Zahra menutup wajahnya. Menangis. Nesan menahan diri untuk tidak langsung memeluknya. Namun kali ini, Zahra sendiri yang melangkah maju, lalu memeluk Nesan erat. Tangisnya pecah di dada pria itu. Nesan memejamkan mata, akhirnya memeluk balik, lembut, seolah memegang sesuatu yang hampir hilang. Di kejauhan, hujan turun tipis lagi. Namun kali ini, tak terasa dingin. Setiap cerita punya waktunya, dan setiap perasaan akan menemukan tempatnya.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di Senandika Senja.